Rencana seorang ayah yang ingin menjual atau melelang anaknya karena kondisi ekonomi. Kita masih bersama dengan ayah dari sang bayi, Pak Yanuar di Makassar, dan Kepala Humas BPJS Irfan Humaydi melalui sambungan telepon. Kita ke Pak Irfan. Pak Irfan, kejadian seperti ini bisa terjadi karena miskomunikasi atau juga karena sosialisasi yang tidak mumpuni. Sebetulnya seperti apa standar atau peraturan dari BPJS? Apakah betul baru bisa aktif setelah 14 hari ataukah peraturan ini bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi pasien atau pengguna BPJS, Pak Irfan? Iya, saya dalam hal ini saya menyampaikan informasi secara umum yang berlaku semenjak 2015. Juli 2015 sudah seringkali kita sosialisasikan terkait dengan proses pendaftaran. Proses pendaftaran itu khusus untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Setelah melengkapi berkas pendaftaran, lalu dikeluarkan virtual account dan paling cepat 14 hari setelah itu baru bisa bayar. Artinya jika melihat kondisi seperti Pak Yanuar seperti ini, apakah kemudian BPJS memiliki sistem yang lebih fleksibel begitu, Pak Irfan? Boleh saya melengkapi dulu? Boleh, silakan. Ya, jadi setelah 14 hari baru membayar ke bank atau ATM, setelah itu baru mendapatkan kartu yang aktif. Kecuali untuk yang mendaftar kelas 3 dan disertai keterangan tidak mampu dari dinas sosial, maka yang bersangkutan tidak terkena aturan tersebut. Yang kedua, terkait dengan pendaftaran bayi dalam kandungan. Jadi, bila peserta ini untuk kami sosialisasikan kembali melalui Kompas TV saat ini, siapapun masyarakat di Indonesia yang saat ini menyaksikan atau mendengar, jika peserta JKN-KIS yang telah terdaftar, lalu pada saat itu sedang mengandung, maka saat terdeteksi denyut jantung calon bayi, maka segera bisa didaftarkan. Misalnya umur 6 bulan atau belum 6 bulan tapi sudah terdeteksi denyut jantung, maka bisa didaftarkan tanpa harus membayar iuran. Artinya bayi yang sedang berada di dalam kandungan bisa didaftarkan BPJS bisa, begitu, Pak Irfan? Dan ini sudah sejak 2015. Jadi saya bicara untuk masyarakat yang belum mendaftarkan, segeralah mendaftarkan. Jadi begitu memeriksa kehamilan, ternyata umur kandungan sudah terdeteksi denyut jantung, silakan daftarkan. Identitasnya sementaranya adalah calon bayi Nyonya A, B, dan C, perkiraan lahirnya tanggal sekian, dan tidak perlu bayar iuran. Begitu lahir, langsung bisa bayar dan langsung aktif. Nah, itu sudah kita akomodir itu dalam aturan tersebut sehingga siapapun bisa mendaftar, tidak harus menunggu lahir. Tapi artinya jika memang hal ini tidak atau luput dilakukan oleh anggota BPJS dan jika memang tadi Anda katakan mengikuti penempatan di kelas 3 dan juga tidak memiliki surat pernyataan tidak mampu dari Dinas Sosial, peraturan yang 14 hari tersebut kemudian bisa diterapkan secara kondisional begitu ya, Pak? Ya, prinsipnya itu tadi. Kalau kelas 3 dan ada keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial, maka ketentuan tersebut tidak berlaku. Baik, kita ke Pak Yanuar dulu, Pak Irfan. Pak Yanuar, bisa dikatakan ini kabar baik bagi Anda, karena permasalahan sudah selesai, tak hanya lewat Bupati Goa, Adnan yang juga tadi sudah mengklaim akan membayar seluruh tagihan Anda, BPJS juga bahkan mengklaim semua tagihan Anda sudah di-nolkan, artinya sudah digratiskan oleh BPJS, dan Anda akan segera kembali bertemu dengan anak Anda. Apa kemudian harapan Anda ke depannya atau apa respon Anda mengenai hal ini? Yang pertama, ya kami terima kasih kepada pihak BPJS sendiri yang telah memberikan solusi yang baik kepada kami, kemudian juga kepada pihak rumah sakit dan seluruh stakeholder yang telah mendukung kami. Kemudian ya
untuk siapapun yang berada di luar sana, ya pelajaran yang bisa kami ambil adalah ya aturan itu ya mungkin yang dibuat untuk kami yang tidak mampu ini harusnya bisa dikondisionalkan. Baik. Kemudian yang terakhir kepada KPI, Koalisi Perempuan Indonesia, yang telah mendampingi kami mulai dari awal sampai akhir, mengadvokasi kami, termasuk seluruh media yang telah membantu kami. Terima kasih. Saya harap tidak ada lagi kasus-kasus yang seperti ini. Itu tentu yang kita harapkan, tidak ada lagi kasus seperti Pak Yanuar yang terkendala ekonomi sampai harus terpaksa menjual anaknya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Yanuar. Tentu kabar baik bagi Anda sekeluarga, selamat bergabung kembali tentu bagi Anda dan bayi Anda. Terima kasih juga tadi Kepala Humas BPJS Irfan Humaydi telah bergabung bersama kami.